Perkenalkan, nama saya Natasha Miranda Mewengkang dari kelas 2C. Inisiasi menyusui dini atau IMD merupakan langkah awal dalam keberhasilan dari pemberian ASI eksklusif. Kolostrum yang terdapat pada ASI berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan menurunkan AKB karena hipotermi. Selain itu, IMB juga bermanfaat untuk jalinan kasih sayang ibu dan bayi, serta membuat bayi merasa tenang. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan jurnal, melakukan penyuluhan, dan membagikan leaflet. Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang IMD, hasil dari olahan data dengan menggunakan uji pasien sampel-less dengan jumlah responding sebanyak 16 orang mengalami peningkatan yang dapat dilihat dan nilai rata-rata pretest penyuluhan yaitu 40% dan nilai rata-rata post-test penyuluhan yaitu 67,50%, sehingga p-value sama dengan 0,000. Kematian neonatal akibat tetanus neonatorum dapat terjadi pada bayi. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang disebabkan oleh hasil Clostridium tetanus. Salah satu perawatan BBL yang bertujuan untuk mencegah dan mengidentifikasi pendarahan atau infeksi secara dini adalah dengan melakukan perawatan tali pusat lebih cepat. Tujuan ini adalah dengan memberikan penyuluhan secara daring dan metode penyuluhan secara online. Setelah dilakukan penyuluhan, didapat peningkatan pengetahuan ibu-ibu tentang perawatan tali pusat dari 50,94% menjadi 83,33% dan manfaat tali pusat terbuka dari 54,90% menjadi 87,25%. Berdasarkan penelitian atau IDAI, anglin ibu yang pernah menyusui anak di Indonesia sudah tinggi, yaitu 90%. Namun yang memberikan secara eksklusif selama 6 bulan masih rendah sebesar 20%. Pemberian ASI direkomendasikan sampai 2 tahun atau lebih. Alasannya, ASI tetap diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, karena 65% kebutuhan energi seorang bayi pada umur 6-0 bulan masih terpenuhi dari ASI pada umur 9-12 bulan, sekitar 50%. Kebutuhannya dari ASI dan umur 1-9 tahun hanya sekitar 20% dari ASI. Sebagai contoh, bayi yang mengalami hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak. Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan neonatus, sehingga neonatus sebagai individu yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan itemtion dapat bertahan dengan baik karena periode yang penting krisis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Imunisasi membantu menurunkan tingkat kesakitan anak-anak yang melewatkan imunisasi dasar memiliki risiko tinggi yang mengalami penyakit. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis inovatif hasil responden. Persepsi baik pemberian imunisasi sebanyak 107 orang tua, 53,5%. Sikap baik terhadap pemberian imunisasi yaitu 113 orang, 56,3%. Dan pemberian ASI lengkap anak 156 responden, 78%. Kesimpulannya, tetap perlu pemberian edukasi yang komprehensif untuk orang tua tentang manfaat pemberian imunisasi anak. Terima kasih.